Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Yusvita, NIM 2141810, kelas 5B, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan membuat video tentang pendapat saya pada buku sastra, khususnya cerita rakyat yang berjudul Kisah Sedih Ikan Patin. Cerita rakyat Kisah Sedih Ikan Patin ini ditulis oleh Hanifah Prandita. Di sini saya akan berpendapat tentang sinopsis, pesan yang disampaikan apakah dapat dipelajari oleh siswa, apakah cerita rakyat tersebut tepat sebagai media pembelajaran sastra anak, kemudian apakah cerita rakyat tersebut dapat dikembangkan menjadi media pembelajaran interaktif. Baiklah, sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang Kisah Sedih Ikan Patin ini yang ditulis oleh Hanifah Prandita. Cerita ini menceritakan seorang dayang kumunah yang rajin, cantik, dan baik hati. Tetapi dayang kumunah ini tidak bisa tertawa sama sekali. Kemudian Awangku Usop ingin meminang dayang kumunah. Sebelum menikah, dayang kumunah sudah menceritakan kepada Awangku Usop bahwa ia tidak bisa tertawa. Kemudian Awangku Usop tidak permasalahkan hal tersebut dan ia berjanji tidak akan mendesak dayang kumunah untuk tertawa. Dan namun setelah menikah hingga mereka memiliki 5 orang anak kembar, Awangku Usop melanggar janjinya. Ia mendesak dayang kumunah untuk tertawa karena merasa dayang kumunah mukanya selalu sendu, sedih, dan tidak ceria. Karena desakan suami, akhirnya dayang kumunah tertawa. Namun setelah tertawa, di dalam mulut dayang kumunah keluar insang. Lalu ia berlari ke arah sungai. Setelah melompatkan dirinya ke dalam sungai, ia berubah menjadi ikan cantik yang dinamai ikan patin. Pesan moral dari cerita Kisah Sedih Ikan Patin ini adalah ketika kita sudah berjanji, maka kita tidak boleh untuk melanggarnya. Karena jika kita melanggar, maka kita akan menerima akibat dari perbuatan kita. Dari hal cerita tersebut, Awangku Usop pada akhirnya merasakan penyesalan atas semua perbuatannya. Baik, dari pesan yang disampaikan, apakah dapat dipelajari oleh siswa? Jawabannya bisa, karena dalam cerita rakyat tersebut diceritakan secara runtun, mudah dipahami, ya, dan memiliki pesan moral sehingga dapat menjadi pelajaran untuk siswa atau peserta didik. Cerita itu menceritakan seorang yang berjanji, kemudian ia melanggarnya sehingga ia menerima akibatnya dan menyesali perbuatannya. Kemudian, apakah dongeng tersebut tepat sebagai media pembelajaran sastra anak? Jawabannya tepat, karena memiliki pesan moral yang terkandung di dalamnya, yaitu berjanji, kita tidak boleh mengingkari janji. Kemudian ada amanat cerita, tokoh, watak, dan alur cerita. Kemudian bahasa yang mudah dipahami. Setelah kita memberikan cerita rakyat ini kepada anak-anak, kita akan memberikan tugas kepada anak-anak atau peserta didik, yaitu dengan memerintahkan untuk mereka mencari siapa tokoh dari cerita tersebut, watak, alur cerita, dan amanat dari cerita, serta pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita rakyat. Itulah alasannya kenapa cerita rakyat ini tepat sebagai media pembelajaran sastra anak. Kemudian ada yang terakhir, yaitu apakah cerita rakyat tersebut dapat dikembangkan menjadi media pembelajaran interaktif? Jawabannya cocok dan bisa dijadikan pembelajaran interaktif, karena dalam cerita ini saya ambil di dalam e-book digital sehingga kita bisa menayangkannya di dalam kelas, yaitu menggunakan laptop dan Infokus. Kita bisa menayangkan cerita tersebut kepada siswa sehingga mereka akan mencari amanat, kisah, watak,
alur hingga pesan moral yang disampaikan dalam suatu cerita rakyat. Ketika kita menayangkan cerita rakyat ini ke depan anak-anak, yaitu menggunakan laptop dan infocus, maka mereka akan bisa mendengar, melihat, serta juga bisa membaca, karena di dalam cerita tersebut juga terdapat tulisan di dalamnya. Baiklah, itulah pendapat dari saya tentang buku Kisah Sedih Ikan Patin yang ditulis oleh Hanifah Prandita. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.